Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ikhwani wa ya ikhwati jami'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Mirip Santri bersama saya Irfan Nasir yang sangat-sangat membutuhkan rahmatnya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan pengampunan dan rahmatnya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, serta semoga mendapatkan pengakuan serta syafaatul ulmanya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 7 keuntungan mutlak yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Sedekah berbeda dengan zakat yang membutuhkan syarat rukun serta mustahil. Berbeda juga dengan infak yang khusus pada harta. Sedekah lebih umum dari zakat ataupun infak karena tidak khusus pada harta, tapi lebih ke apa yang kita miliki, entah itu harta, ilmu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Karena inti dari sedekah adalah membantu dan memberikan kebahagiaan kepada hati semua makhluknya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Adapun 7 keuntungan mutlak yang bisa kita dapatkan dari sedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan beban yang ada di pundak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala." Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak 70 pintu balai. Dengan ditutupnya pintu balai dalam kegiatan kita sehari-hari, tentu akan meringankan beban berat yang ada di pundak kita. Jika Anda tidak percaya, bisa dibuktikan logikanya. Dengan kita banyak memberi, maka kita akan banyak menerima. Dengan kita banyak membantu, maka orang lain pun tidak akan berpikir 2 kali untuk membantu kita. Dengan kita banyak menolong, maka akan banyak orang yang suka rela menolong kita. Dengan begitu, keapesan-keapesan bisa diminimalisir, ketidakberuntungan bisa dihindari, dan lain-lain sebagainya. 2. Sedekah adalah dokter. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawa mardukum bis sedekah." Obatilah penyakit-penyakit kalian semua dengan sedekah. Maka dari itu, ketika kita sakit, apalagi sakit parah yang sudah kesana kemari gak sembuh-sembuh juga, maka sertailah ikhtiar pengobatan kita dengan sedekah. Maka insya Allah kesembuhan akan menghampiri kita. Gak percaya? Bisa dibuktikan. Logikanya, ketika kita sakit parah, terus kita ikhtiar pengobatan dengan disertai banyaknya sedekah, semakin banyak kita sedekah, maka akan semakin banyak pula orang yang akan mendoakan kesembuhan kita. Semakin banyak orang yang mendoakan kesembuhan kita, maka semakin besar pula peluang kesembuhan kita. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dan apabila dengan banyaknya sedekah kita tak kunjung sembuh, maka teruslah bersedekah, bersabar dan berbahagialah karena Anda mempunyai tabungan yang sangat-sangat banyak untuk bekal di kehidupan abadi nanti. Seperti kalam Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa saja yang mendatangkan satu kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan. 3. Sedekah bisa jadi penjaga. Seperti sabda yang mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hasinu amwalakum bis-shadaqah." Jagalah harta-harta kamu semua dengan sedekah. Sedekah bisa menjaga kita, menjaga harta kita. Apa benar? Apa bukannya kalau kita bersedekah harta kita jadi berkurang? Jika Anda berpikir seperti itu, maka maaf Anda salah besar. Kenapa? Karena kenyataannya dengan kita sedekah atau berbagi dengan sesama, maka harta kita akan benar-benar terjaga. Contoh kecil, kita punya pohon mangga nih di pinggir rumah yang berbuah lebat dan tentu akan menarik perhatian orang lain, terutama anak-anak. Bagaimana cara kita menjaga mangga-mangga tersebut? Apakah dengan ditungguin tiap waktu, biar gak ada yang ganggu, biar gak ada yang tolong? Pasti melelahkan dan juga pasti menyita waktu kita. Cara yang paling jitu untuk menjaga mangga-mangga tersebut adalah dengan kita berbagi atau sedekah. Seperti kalau ada anak yang minta, ya kita kasih, tapi kita yang petikin mangga tersebut dari pohonnya. Paling 1 atau 2 mangga yang hilang dari pohon tersebut. Berbeda dengan kita pelit, hasilnya akan lebih merugikan kita.
Ketika ada anak-anak yang minta, kita gak kasih, malah dikata-katain. Ya udah, pasti malamnya bukan hanya 1 atau 2 mangga yang hilang, tapi semuanya. Itulah kenapa sedekah lebih bisa menjaga harta kita daripada diri kita sendiri. Yang keempat, keuntungan mutlak yang bisa kita dapatkan dari sedekah adalah sedekah bisa memadamkan bendunya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda yang mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu tutfi'u ghadaba Rabbi." Sedekah itu bisa memadamkan bendunya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudariku, keuntungan mutlak yang paling kita butuhkan. Kenapa? Karena kita itu manusia, dan manusia itu adalah makhluk khata'un nisyan, tempatnya hilaf dan salah. Kita selalu lupa dan kita selalu melakukan kesalahan. Kita adalah makhluk lemah yang selalu sok kuat. Terkadang kita sombong atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Terkadang kita merasa sudah bisa ibadah sempurna, melaksanakan kewajiban. Padahal kita tidak tahu perasaan-perasaan itulah yang menghantarkan kita pada bendunya Rabbul Alamin. Karena kita selalu lupa kalau kita hanyalah hamba yang tugasnya hanyalah takwa, tunduk patuh pada aturan-aturan Al-Quran, hukum-hukum yang ditentukan oleh Rabbul Alamin. Oleh karena itu, alangkah pantasnya kita menganggap sedekah sebagai solusi atas kekurangan-kekurangan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya Rabbul Alamin. Sekarang yang kelima, keuntungan mutlak yang akan kita dapatkan dari sedekah adalah bentuk kasih sayang kepada teman. Seperti sabda yang mulia baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu hadiyatun tahalu wa tahabu." Sedekah adalah hadiah bagi orang-orang yang kamu semua sayangi dan kamu semua cintai. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita pahami bahwasanya cara yang paling efektif untuk mempererat satu hubungan, entah itu hubungan dengan pasangan, teman, keluarga, tetangga, ataupun hubungan bermasyarakat, adalah dengan sedekah. Intinya, jangan pernah perhitungan atas apa yang telah kita berikan. Kita berbagi, kita berikan apa yang mereka butuhkan, entah itu uang, ilmu, ide, gagasan, nasihat, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, keuntungan mutlak yang akan kita dapatkan dari sedekah adalah sedekah bisa melembutkan hati, seperti sabda yang mulia baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada fi qalbihi qasawah falyumshiris sedekah." Siapa saja yang menemukan hatinya keras, maka lembutkanlah dengan sedekah. Oleh karena itu, wahai sahabat-sahabatku semua, apabila kita sedang merasakan hati kita begitu keras, maka kita harus bersedekah agar hati kita menjadi lembut. Karena dengan bersedekah kepada yang membutuhkan, memberikan apa yang mereka butuhkan, kita akan melihat senyum bahagia dari orang-orang tersebut. Karena dengan begitu, hati kita yang begitu keras akan kembali luluh. Dan sekarang yang ketujuh, keuntungan mutlak yang pasti kita dapatkan dari sedekah adalah sedekah bisa menambah umur. Seperti sabda yang mulia baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umuri." Sedekah itu bisa mencegah balai dan menambah umur. Pertanyaan yang pasti muncul adalah, bukannya umur manusia sudah ditentukan, hidup manusia sudah dipastikan? Yang dimaksud umur di sini adalah umur ibadah. Siapapun orangnya, apabila seumur hidupnya selalu bersedekah, selalu memberi, selalu berbagi, selalu berbuat baik, maka dapat dipastikan ia hidup kekal abadi. Contoh, para rasul, para anbiya, para sahabat, para aulia, para ulama yang seumur hidupnya memberikan semua yang mereka miliki untuk kemaslahatan umat. Sampai saat ini nama-nama mereka terus hidup dalam benak kita, dan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama hidupnya terus mengalir sampai nanti hari penghakiman. Sedekah ini seperti investasi. Semakin banyak investasi kita, maka akan semakin banyak pula hasil yang akan kita dapat, tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Itulah 7 hal mutlak yang akan kita dapatkan dari sedekah.
flashback ke awal. Yang pertama, sedekah menghilangkan beban di pundak. Yang kedua, sedekah adalah dokter. Yang ketiga, sedekah bisa menjadi penjaga. Yang keempat, sedekah bisa memadamkan bendunya Rabbul Alamin. Yang kelima, sedekah adalah bentuk kasih sayang pada teman. Yang keenam, sedekah melembutkan hati. Yang ketujuh, sedekah bisa menambah umur. Kesimpulannya, sedekah kunci sukses dunia akhirat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Undur maqala wala tangdur man qala. Akhirul kalam kalimatut thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.